Siapa tahu bisa, mumpung masih di kelas. Nanti kalau ujian kan nggak bisa dia visia. Jadi stringnya banana ya. Kemudian lakukan print X untuk variabel banana. Banana. Bu izin share screen ya? Yo, silakan. Interpretermu. Ini seperti ini kayak gimana? Interpretermu apa ini? Kok masih belum muncul ya interpreternya? Coba sebentar. Script path. Python interpreternya diklik coba. Drop down-nya. Nggak ada apa-apa. Kamu sudah install Python belum? Sudah tadi. Coba dibuka idle Python-nya seperti apa bentuknya. Python-nya oke, dicoba. Bisa nggak buka Python-nya? Yang lain sudah dapat print banananya? Apa yang didapatkan? Sudah Bu, saya Bu. Oke Amsal, hasilnya apa Amsal? BANANA Bu, ke bawah semua. Bawah ya, jadi Ya. kalian print per item, per huruf ya, per Ya. huruf di dalam string banana. Itu ya yang didapatkan ya. Udah tahu kan fungsinya for? Udah ngerti ya? Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk, kalian punya list angka 1 sampai 10. Untuk setiap list di dalam 1 sampai 10 itu, tambahkan dengan angka 5. Bisa nggak? Untuk setiap list di dalam item, tambahkan dengan angka 5. Kalian punya list angka 1 sampai 10. Untuk setiap item di dalam list angka tadi, tambahkan dengan 5. Kemudian buat list baru, bisa nggak ya? Jangan, itu dulu aja. Tambahkan dengan angka 5, wis dulu aja. Untuk setiap list dalam item 1 sampai 10 tadi, tambahkan dengan angka 5. Oke, Wida, ini perlu Bu, X+5 nya. Kenapa, Zen? Kenapa? Pertanyaannya apa? Sudah, Bu. Perlu di print. Perlu di print. Perlu deh, biar bisa kelihatan hasilnya. Print.
Udah berhasil? Gampang ya? Ada yang bisa nunjukin ke sana sekarang? Saya izin. Silakan Zen. Sip. Sama yang lain? Terima kasih Zen. Oke. Yang lain sama? Skripnya, kodenya sama? Sama. Ya. Udah bener ya tadi yang ditunjukin sama Zen seperti itu. Sederhana ya? Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi selanjutnya. Mana tadi? Yes, ini dia. Jadi ini, bentar deh. Kita masuk ke range. Jadi kalian kan sama seperti Zen ya, kebanyakan. Jadi kalian membuat list tadi kan ya, membuat list angka 1 sampai 10. Nah, ini adalah cara singkatnya. Ini fast track-nya pakai range. Jadi kalau misalnya for X, jadi kalau misalnya kalian mau membuat list dari angka 1 dari 0 sampai 5 gitu kan. Ini bisa pakai range 6. Jadi nggak usah buat list langsung. Cobain dicoba. For X in range 6 print X. Kalian akan dapat angka apa saja di sini. Coba. Kemudian for X in range 2 sampai 6, 2,6. Kemudian X in range 2,30,3 dapatnya apa? Coba dijelaskan ke saya. Kuliahnya cepat selesai hari ini. Gampang ya.
Sudah? Aman? Sudah tahu Sudah. fungsinya? Oke, fungsinya X in range 6 yang didapatkan adalah angka berapa? Angka 0 sampai 5. 0 sampai 5. 0 sampai 5. Jadi otomatis kalian membuat list dari angka 0 sampai 5. Ya, range 6, di bawahnya 6. Kalau range 2 sampai 2,6, Itu dimulai dari 2 sampai 5, Bu. Gimana? 2 sampai 5, duanya masuk ya? Ya, Duanya masuk. duanya masuk. Duanya masuk. Gitu. Nanti kalian bakal sering pakai. Kalau ini, range 2,30,3. Itu angkanya dimulai dari 2 sampai 29, itu angkanya selisih 3 semua. Interval 3, ya. Ya. Sama semua ya. Nah, kemudian ini nanti fungsinya range. Jadi nanti tidak harus selalu print X. Jadi seringkali kita nanti biasanya diminta untuk melakukan operasi pada sederet angka, entah itu angka dengan interval atau langsung berurutan, gitu kan, berurutan atau interval untuk melakukan operasi dengan angka tersebut. Jadi ya, apakah nanti mungkin ditambah atau dikurangi atau dibagi atau kalau misalnya ya seperti itu biasanya. Atau dimasukkan ke dalam fungsi tertentu. Nah, jadi ini tidak harus print ya, fungsi blok kodenya. Ini adalah fungsi yang paling sederhana. Tapi paling tidak kalian sudah melihat fungsi dari range statement ini, gitu kan ya. Nah, itu tujuannya. Dan gunanya X, for X in range. Nah, oke, selanjutnya pakai else in for loop. Else in for loop. For X in range 6, print X, else print finally finish. Jadi nggak pakai else ya. Sekarang kita pakai else. Kita pakai else. For X in range 6, print X, else print finally finish. Tahu ya hasilnya ya? Gunanya else ini untuk apa, tahu ya? Tahu. Sip, udah tahu. Jadi kalau misalnya ternyata yang di atas ini tidak memenuhi atau sudah selesai gitu kan, apa yang harus dilakukan selain for X, else-nya adalah print finally finish. Print atau lakukan blok kode yang lain. Lakukan fungsi yang lain. Ini. Kemudian masuk ke break statement. Di break statement ini gunanya tadi adalah untuk keluar dari melompati blok kode ini. Jadi kalau misalnya kalian punya variabel ini fruits sama dengan apple, banana, cherry, untuk X di dalam variabel fruits lakukan print X. Tapi jika X-nya sama dengan banana, break. Berhenti langsung. Jangan eksekusi langkah selanjutnya. Coba hasilnya apa ini kalau seperti ini?
Apa yang terjadi? Untuk listnya yang muncul cuma apel sama banana. Untuk fruitsnya yang muncul hanya apple sama Sama banana. banana. Jadi begitu dia sampai di banana, eh pas ini dihentikan. Fungsi ini dihentikan langsung. Nggak dilanjutkan sampai ke cherry. Ya. Jadi kalau sudah ketemu X-nya, variabelnya ketemu di banana, print, ini kan gini kan bertanya, print X for X di fruits, kalau misalnya print X, berarti X pertama apple, di print apple. Kemudian di bawahnya, jika X sama dengan banana, break. Oh ternyata X-nya belum banana, tidak banana, maka berarti jangan break dulu. Terus kemudian masuk ke list item yang banana. For X in fruits, masuk ke item banana, print X berarti print banana. Setelah itu, ternyata dicek jika X-nya sama dengan banana, break. Oh, ternyata sampai di banana sudah. Jadi, hentikan proses. Break. Kalau yang di bawah ini, bedanya apa sama yang di atas? Mirip sih, tapi beda. Urutannya beda. Ya. For X in fruits, print-nya di bawah. If X sama dengan banana, break. Print X. Hasilnya cuma Ini apel banana aja, Bu. Apple. Apple-nya aja ya. Apple aja. Apple aja. Yang di print hanya apple ya. Karena nyampe di banana, dia langsung break. Nggak sempat ngeprint. Ya. Paham ya? Urutan eksekusinya paham ya? Cara mengurutkan eksekusinya. Beda dikit, beda hasil. Ya. Tuh. Jadi makanya ini yang dibilang di Python, kode kalian itu tidak ada error, belum tentu benar. Kalau urutan eksekusinya salah, itu bisa hasilnya salah juga. Ya. Makanya hati-hati. Oke? Tidak ada error, itu belum tentu benar. Makanya dibutuhkan verifikasi. Benar nggak sih hasilnya seperti yang saya inginkan atau seperti yang saya instruksikan di algoritma saya? Gitu. Oke, ini yang harus dipastikan. Ini kemudian ada else for in loop dengan break. Coba yang ini. For x in range 6, if x sama dengan 3, break. Print x, else, print finally finished. Apa yang didapatkan? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Ini yang dicoba tadi yang mana, Ibu? Tadi nggak kedengaran. Nih, yang else yang bawah ini, pojok kiri bawah. For x in range 6. Baik, Ibu. Terima kasih. Yuk.
Apa yang didapatkan? 0 sampai 2. Cuma dapat 0 sampai 2 ya? Cuma dapat 0 sampai 2. Tempo Nara. Jadi, padahal yang diminta sebenarnya sampai 5 kan? Range 6 ini nanti yang diminta 0 sampai 6. Tapi karena di break sampai 3, dan yang diminta di print adalah print eksekusinya ini setelah X sama dengan 3, berarti yang ke print hanya 0 sampai dengan 2. Else-nya print finally finished. Nah, ini. Kemudian nested loop. Jadi di dalam for ada for. Di bawahnya for ada for. Ya. Coba ini. Jadi for X in adjective, in AJ, print untuk setiap item di adjective ini, print Y di dalam fruits. Apa yang didapatkan? Kalau kalian diminta untuk print X, Y. Coba hasilnya seperti apa? Ini udah mulai, ini bloknya cuma 3, kodenya cuma 3 baris, tapi hasilnya bisa a little bit banyak. Ya, banyak ya hasilnya ya. Kodenya cuma 3 baris, tapi hasilnya banyak. Dapat hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Silang Bu masing-masingnya. Dipasangin satu-satu. Ya, dipasang satu-satu. Untuk setiap red, dia punya apple, banana, dan cherry. Untuk setiap big, dia punya apple, banana, dan cherry ya? Gitu ya? Jadi ada berapa kombinasi? 3 kali 3, 9 Ada ya? 9. 9 kombinasi. Dapatkan 9 kombinasi. Ini yang dilakukan. Kemudian the continuous statement. Continuous statement ini, coba, fungsinya apa sih ini? Continuous statement? Kalau judulnya sih melanjutkan, gitu. Tapi melanjutkan yang seperti apa? Jadi di skip Bu yang banana Bu. Banananya di skip ya. Jadi kalau nyampe di banana, kalau X-nya sampai dengan banana, udah nggak usah dieksekusi. Tapi kalau misalnya tidak banana, print X. Ya. Paham ya? Kalau misalnya ini kalian gunakan di tempat yang lain untuk menyelesaikan algoritma yang berbeda, saya harap kalian tahu kapan pakainya continue, kapan pakai break, kapan pakai test, kapan pakai for dalam for, kapan kalian membutuhkan for dalam for, seperti itu. Untuk paste teman gampang, jadi for x in 012 gitu kan misalnya, sudah nggak usah dilakukan apa-apa, paste aja. Bisa kadang seperti ini. Nah, ini penting.
Oke. Good. Selanjutnya, sintaks dengan while. Sintaks dengan while, maka else in for loop. Jadi I sama dengan 1. Misalnya, nih, kalau seperti ini gimana sebenarnya? I sama dengan 1. While I kurang dari 6, maka print I. Kemudian tambahkan I dengan 1. While I apa yang dapat? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Tahu caranya bacanya kode ini gimana? Kurang, Bu. Jadi jika selama, while ini kan selama I-nya kurang dari 6, maka lakukan print I. I-nya awalnya kan sama dengan 1 ya. I, kemudian tambahkan I dengan 1. Itu yang dilakukan kode ini. Nah, jadi ini mengupdate terus setiap iterasi. Jadi kemudian I plus 1, setelah ini didapatkan, coba print I di bawahnya. Jadi kan kalian punya 2 ya. Print I di atas, kemudian print I yang di bawah. Hasilnya apa yang di bawahnya? Kalau kalian ganti print, atau gini deh, geser print I-nya ini ke bawah, di paling akhir. Apakah I-nya sama atau berubah? 2 sampai 6, Bu. 2 sampai 6 ya. Jadi saat kalian ngeprint I yang di atas, yang diprint adalah I awal 1, kemudian ditambahkan dengan 1 lagi, jadi kemudian naik jadi 2, tambahkan lagi dengan 1 lagi di 3, gitu kan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalian ngeprint taruh di bawah sini, jadi I awal ini, I sama dengan 1, ditambahkan dulu dengan 1, jadi 2, dan seterusnya. Jadi setelah ditambahkan, hasil I-nya ditambah, hasil yang diprint di sini adalah I yang setelah ditambahkan. Setelah ditambah dengan 1. Jadi while ini dia terus mengupdate, nggak ngambil dari atas, tapi mengupdate statusnya is di bawah while ini, mengupdate status i di bawah while. Kalau yang for tadi kan dia ngambil dari variabel yang di atasnya ya. For a in variable fruits, dia ngeceknya di variable fruits. Tapi kalau ini cukup ngasih 1 string aja, ngasih 1 jenis variabel aja. Nah, selama kemudian variabelnya diupdate, selama kondisi variabel tersebut dipenuhi, maka lakukan ini. Kalau enggak, keluar, berhenti fungsinya. Gitu. Untuk continue, mana dulu enaknya? Break statement atau continue statement dulu? Break dulu deh, break statement dulu. Untuk break statement, print I, tapi jika I-nya sama dengan 3, berhenti, lalu coba I plus sama dengan 1. Kalau nggak sama dengan 3, I plus sama dengan 1. Hasilnya 1, 2, 3, Bu. Hasilnya 1, 2, 3. Hasilnya 1, 2, 3. Ya, paham ya kenapa dia bisa dapat 1, 2, 3? Print I.
I awalnya 1, kalau I sama dengan 3 break. Tapi karena I-nya kalau sama dengan 1 berarti nggak sama dengan 3. Ya kan? Jadi I-nya I masih kurang dari 6. Dan dia tidak sama dengan 3, maka lakukan operasi. Kemudian setelah I ditambah 1 hasilnya 2. Ya kan? 2, kemudian dites lagi. Selama I kurang dari 1, selama I kurang dari 6, karena di sini I-nya 2, berarti I kurang dari 6, masuk ke operasi selanjutnya. Print I, dapatnya 2. Jika I sama dengan 3, enggak, I-nya nggak sama dengan 3. Jangan break berarti. Kemudian masuk ke operasi selanjutnya. I plus 1. Tadi kan 2 ya maksudnya. 2 plus 1 sama dengan 3. Oke, masuk ke sini. While I kurang dari 6. Oke, 3 itu ternyata masih kurang dari 6. Berarti masuk ke fungsi selanjutnya. Ke kode selanjutnya. Itu print I. Print 3. If I sama dengan 3, maka break. Ternyata I-nya 3, maka break. Berhenti. Selesai. Paham ya? Nih, kalian tuh enaknya sekarang sudah banyak library atau perpustakaan kode, gudang kode. Kalian mau bikin kode apa saja, itu sudah ada di internet. Nanti saya tunjukin di mana. Hanya masalahnya adalah, kalian bisa baca nggak kode yang mau kalian contek itu? Kalau nggak bisa baca, nggak berguna kode yang kalian dapatkan, nggak berguna contekan kalian. Ya, kalian harus membuat dari awal. Nah, makanya kemudian selain bisa nulis kode, juga bisa baca kodenya. Nah, mesti bisa baca kodenya. Ini kodenya pendek, jadi kita pelan-pelan pelajari caranya baca kode. Ya. Paham ya di sini bacanya ya? Paham kan? Oke, good. Ini kodenya masih relatif sederhana. Kemudian di continue statement. Coba, ini apa yang dilakukan di kode ini? Hasilnya 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Ngerti nggak kenapa hasilnya 1, 2, 4, 5, 6? 1, I sama dengan Waktu masih kurang dari 6 ditambah 1, tapi waktu dia 3 di skip. Continue. Betul. Betul, Alvina. Thank you. Paham ya yang lain ya? Saat I-nya sama dengan 3, udah jangan dipercepat atau continue aja. Skip langsung. Oke. Kalau else in while loop. Ini yang selain jago mode juga harus bisa baca kode ya, jadi mesti sensitif katanya. Ya. While I less than 6, print I. Then I plus equal 1, or else print I is no longer less than 6. Gampang ya? Gampang ini. Sudah, nggak ada masalah. Boleh di skip?
Lanjut ya. Terakhir. Terakhir nih infinite loop namanya. Infinite loop. Coba nih, tik ini. Yang atas aja deh, yang atas. While number less than 0, number sama equal to 0. While number equal less than 0, print f number is number. Apa yang kalian dapatkan? Yang atas aja. Gimana? Spam number is 0, Bu. Gimana caranya keluarnya? Press Ctrl C coba. Ya, hati-hati ya. Ada masa di mana kita itu salah menginterpretasikan algoritma atau salah ngetik, salah bikin kode. Akhirnya kita buat infinite loop. Muter terus. Nggak kelar-kelar. Apa yang harus dilakukan? Ctrl C atau stop. Kalau di PyCharm itu bisa langsung ada tanda stop eksekusi ya. Kita bisa langsung dihentikan. Ya, jadi hati-hati. While ini sangat beresiko untuk membuat kalian memaksa kita membuat infinite loop. Kalau salah, kalau nggak bisa bikin, bukan salah. Kalau ada salah perhitungan bikin persyaratan atau kondisi, bisa terus aja ngelooping dia. Terus ngeloop nggak selesai. Ya, itu masalahnya di infinite loop. While ini agak-agak tricky memang. Terakhir, latihan. Ada 4. Coba dikerjain. Dikerjakan. PR ya. PR. Atau mau saya tungguin? Jam 11.15. Oke deh, 11.15 saya tungguin sampai 10 menit. Sorry, 5 menit. Iterasi untuk setiap number. Jadi bedakan iterasi untuk setiap number ini. Untuk setiap nomor ini cek apakah dia angka ganjil atau genap. Cek apakah dia ganjil atau genap. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah dari semua number ini. Semua angka di list. Jumlahnya berapa? Yang ketiga, hitung jumlah dari angka genap. Yang keempat, count. Kalau ini hitung jumlah, kalau ini count, bahasa Indonesia ini dikit kita baru dulu. Ini sama-sama hitung, tapi hitung ada berapa angka genap. Kalau ini menghitung jumlahnya, ini hitung ada berapa angka genap di my list. Ya, sama-sama hitung soalnya. Oke, gimana caranya? Gampang. Ada sedikit menantang, tapi menarik dikerjakan. Oke, coba ya. Coba dipikirkan. Apa yang membedakan antara angka ganjil sama genap? Kayaknya kemarin contohnya udah pernah disebutin nih. Gimana cara membedakan angka ganjil sama genap? Tinggal dilakukan operasi aja ya.
Saya kasih ini, saya pakai kelasnya Aisyah ya. Oh, sebentar. Saya kasih sekarang aja deh. Filenya saya share di chat. Oke, sudah saya send di chat, silakan di-download. Di situ materinya sama PR-nya dikumpulin di depan ya, di PLN seperti biasa. Dalam bentuk PY ya. Oke, good. Alia, yang lain boleh silakan meninggalkan Zoom-nya. Saya sebut sampai di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Alia yang masih bermasalah Python-nya, yuk kita selesaikan sekarang di sini Alia yuk. Alia stay dulu ya. Ya, yang lain boleh leave. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Boleh di-share screen Alia? Baik, Bu. Makasih. Bu, ini saya share screen yang PyCharm apa yang Python? Python dulu coba. Oh iya. Python-nya tadi udah kebuka ya? Bisa buka? Sudah, Bu. Nah, atas nih, yang hijau. Yang ini. Sorry, configure Python interpreter ini, coba kamu klik. Bukan yang di situ, bukan. Tutup dulu. Oke. Yang Tutup. di... Terus ini yang screen kamu peran terus. Nah, ini kan di bawah main PY, di bawahnya main PY. Nah, itu ada no. Coba kamu, ini udah full screen ya berarti? Full screen. Coba configure. Nah, ya klik. oh, iya. Nah, interpreter setting. Ya, oke. Nah, di atas nih, no interpreter yang atas, Python interpreter. Yang ini, Bu. Oh, yang ini. Ya, show all. Kok nggak ada? Plusnya coba ditambah plusnya. Plus juga. Coba sistem interpreternya. Yang mana, Bu? Sistem interpreter, coba kamu tuh. Sistem interpreter ya. Ya, itu. Ke bawah. Ini. Nah, oke. Kamu pakai Python 9 atau 10 ya? Oke, coba. Oke. Ya, coba kamu run. Oh, bisa, Bu. Please. Ya udah.
Udah ya Alia ya? Udah bisa ya? Nanti PR-nya dikerjain ya? Siap, Bu. Yuk. Thank you. Kita tutup ya? Makasih, Bu ya. Sama-sama. Ya.